Cara paling mudah untuk memperoleh keuangan dari pesugihan uang balik adalah dengan memanfaatkan selembar uang yang ketika digunakan untuk berbelanja akan secara ajaib kembali lagi ke dalam dompet. Di sisi lain, penerima uang tersebut akan kehilangan jumlah yang setara. Fenomena pesugihan ini telah menjadi populer karena dianggap memiliki tingkat resiko yang sangat rendah, menghilangkan ketakutan yang seringkali menyertai upaya-upaya keuangan yang lebih konvensional. Pesugihan uang balik menawarkan cara yang sederhana namun misterius untuk menghasilkan keuangan tambahan. Melalui mekanisme khusus ini, seorang individu dapat secara praktis menggandakan sejumlah uang dengan satu tindakan pembelanjaan sederhana, sementara yang lain harus menerima kerugian finansial yang sebanding. Pesugihan ini menjadi pilihan yang menarik bagi banyak orang karena tidak membawa resiko besar yang sering menyertai usaha-usaha finansial yang lebih konvensional, menjadikannya sebagai salah satu pilihan yang paling aman di mata banyak orang. Membeli mahar ubal. Uang balik bisa diperoleh dengan mudah melalui dukun atau paranormal yang memiliki kemampuan khusus dalam mengendalikan jin. Para praktisi yang memiliki peliharaan jin dapat mengeluarkan jin untuk menjelma menjadi uang fisik. Uang yang diciptakan oleh jin tersebut seringkali memiliki penampilan yang sangat meyakinkan, sehingga sangat sulit untuk dibedakan dari uang sungguhan. Bahkan, mesin pencatat uang palsu pun seringkali tidak mampu mendeteksi perbedaan antara uang balik ini dengan uang asli. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kepercayaan dan praktik-praktik kebatinan tertentu masih sangat relevan dalam masyarakat, terutama dalam konteks pencarian sumber keuangan dan tambahan. Orang-orang yang mencari keuntungan finansial seringkali bersedia untuk mempercayai kekuatan jin yang dimiliki oleh para dukun atau paranormal, meyakini bahwa uang balik yang mereka hasilkan adalah cara yang ampuh untuk mengatasi masalah keuangan. Meskipun bagi sebagian orang mungkin terdengar spekulatif, namun uang balik ini tetap menjadi pilihan yang menarik bagi sebagian individu yang mencari jalan pintas dalam mencapai stabilitas keuangan. Harga ubal menyesuaikan mahar. Harga yang ditetapkan untuk memperoleh ubal, singkatan dari uang balik, biasanya cukup tinggi. Selembar uang kertas senilai 50 ribuan akan memiliki harga patokan sekitar 50 juta, sedangkan uang 100 ribuan dihargai sekitar 100 juta. Meskipun terdengar mahal, namun ketika seseorang memperoleh ubal, mereka seakan-akan memiliki sumber keuangan yang tak terbatas. Dengan harga sebesar ini, pemilik ubal dapat menggunakan uang tersebut tanpa batasan setiap harinya, baik pada siang maupun malam selama periode yang cukup panjang, yaitu 7 bulan. Tentu saja, nilai dan manfaat yang dijanjikan oleh ubal ini menjadi daya tarik utama bagi mereka yang mencari solusi untuk masalah keuangan mereka. Dengan investasi awal yang signifikan, mereka meyakini bahwa keberlimpahan uang yang dihasilkan akan membantu mereka mengatasi segala kendala finansial. Meskipun cara ini terdengar tak lazim dan spekulatif bagi beberapa orang, bagi yang lain, ubal bisa menjadi jawaban yang sangat menggoda terhadap kebutuhan mendesak mereka untuk keuangan tambahan. Ubal paket minim. Uang balik paket minim yang juga dikenal sebagai salah satu praktik pesugihan seringkali menjadi andalan para dukun atau paranormal pemula yang telah mempelajari cara mengikat jin ke dalam uang. Harganya pun relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan varian uang balik lainnya. Biasanya untuk mendapatkan uang balik selembar uang harga 50 ribuan, seseorang perlu mengeluarkan sekitar 5 juta. Sementara uang 100 ribuan dihargai 10 juta. Walaupun tersedia dengan harga lebih rendah, paket minim ini memiliki kebatasan penggunaan yang perlu diperhitungkan. Kendati uang balik paket minim ini terlihat sebagai solusi yang lebih terjangkau, ada batasan penting yang perlu diperhatikan. Uang balik dalam paket ini hanya dapat digunakan untuk berbelanja sebanyak 17 kali dalam sehari. Hal ini mungkin menjadi pertimbangan utama bagi mereka yang memilih jenis pesugihan ini, mengingat keterbatasan penggunaan yang ada. Meskipun memberikan akses ke sumber keuangan tambahan, paket minim ini mengharuskan pengguna untuk memperhitungkan dengan cermat bagaimana mereka akan mengalokasikan dan memanfaatkan uang balik tersebut sebaik mungkin untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Pasti kembali ke dompet. Uang balik merupakan fenomena unik yang dijelaskan sebagai jin yang tinggal dalam uang tersebut. Keistimewaan dari uang balik ini terletak pada kemampuannya untuk kembali secara terus-menerus ke dompet pemiliknya selama periode waktu yang telah ditentukan, yaitu 7 bulan.
Tak peduli kemanapun uang ini dibelanjakan, fenomena ini secara otomatis akan memastikan bahwa uang tersebut akan kembali ke dompet setelah 17 menit berlalu. Hal ini menjadikan uang balik sebagai cara yang sangat menarik untuk sumber uang tambahan, terutama karena kemudahannya yang tak terkalahkan dalam menjaga keseimbangan finansial. Namun, meskipun uang balik sangat ajaib, jangka waktunya sangat terbatas. Uang ini tidak dapat lama-lama berada di luar dompet pemiliknya dan hanya memiliki jangka waktu 17 menit sebelum kembali ke tempat semula. Oleh karena itu, pemiliknya harus bijak dalam menggunakan uang ini mengingat batasan waktunya yang singkat. Meski demikian, bagi banyak orang, fenomena uang balik tetap menjadi sumber keajaiban yang menarik dalam menghadapi tantangan keuangan sehari-hari. Keuntungan barang. Pengguna uang balik seringkali mencari cara yang paling efektif untuk memanfaatkan sifat unik dari uang tersebut. Salah satu strategi yang umum digunakan adalah dengan membeli barang-barang sehari-hari yang mereka butuhkan atau yang dapat dengan mudah dijual kembali. Misalnya, sebungkus rokok menjadi salah satu pilihan populer karena dapat dibeli dengan mudah dan dijual lagi dengan harga yang miring atau bahkan di bawah harga pasaran. Dalam hal ini, uang balik tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi tetapi juga sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Melalui pendekatan ini, para pemilik uang balik mampu menjalankan strategi keuangan yang cerdas, mengoptimalkan manfaat dari kemampuan uang tersebut untuk kembali ke dompet setelah 17 menit. Dengan cara ini, mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik sambil tetap meraih keuntungan dari transaksi jual beli yang dijalankan. Konsep ini mencerminkan cara kreatif orang-orang mengatasi hambatan keuangan dan mencari solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Keuntungan dari kembalian. Pelaku pesugihan uang balik juga memperoleh keuntungan tambahan dari uang cash yang dihasilkan melalui transaksi sehari-hari. Sebagai contoh, ketika mereka menggunakan uang balik untuk membeli barang dengan nilai harga 20.000 dan memberikan uang 100.000, maka mereka akan menerima kembalian sebesar 80.000. Dalam kasus ini, kembalian tersebut dianggap sebagai keuntungan mereka. Dengan batasan transaksi sebanyak 17 kali setiap harinya, pelaku pesugihan dapat mengumpulkan keuntungan uang cash yang mencapai sekitar 1,5 juta per hari. Dalam satu bulan, mereka dapat mengumpulkan jumlah uang cash yang signifikan mencapai angka sekitar 45 juta. Dalam praktik pesugihan uang balik ini, penggunaannya yang cerdas dan bijak menjadi kunci kesuksesan dalam mengumpulkan keuntungan uang cash tambahan. Kemampuan untuk memaksimalkan kembalian dalam setiap transaksi harian merupakan strategi yang banyak diandalkan oleh pelaku pesugihan. Dengan pemanfaatan uang balik dan pengumpulan uang cash yang cermat, mereka dapat mencapai stabilitas finansial yang diinginkan. Meskipun metodenya mungkin kontroversial bagi beberapa individu, pesugihan uang balik telah menjadi salah satu pilihan menarik dalam mengatasi masalah keuangan. Untung barang dan untung uang. Salah satu aspek menarik dari pesugihan uang balik adalah potensi keuntungan ganda yang diperoleh oleh pelakunya. Dalam konteks ini, baik uang itu sendiri maupun hasil penjualan barang-barang yang dibeli menggunakan uang balik bisa menghasilkan keuntungan yang lebih dari sekedar menggandakan nilai. Ini adalah salah satu daya tarik utama dari pesugihan jenis ini, di mana setiap transaksi dapat menghasilkan keuntungan yang berkali lipat dari modal awalnya. Konsep keuntungan yang berlipat ini mencerminkan daya tarik utama pesugihan uang balik bagi banyak orang yang mencari cara untuk memperbaiki situasi keuangan mereka. Dalam prosesnya, mereka dapat memaksimalkan manfaat dalam setiap transaksi dan mengalami pertumbuhan finansial yang signifikan. Tidak boleh dibelikan makan. Uang balik yang dianggap sebagai jin yang bersemayam memiliki aturan yang perlu diikuti oleh para pemiliknya. Salah satu pantangan yang melekat pada uang balik ini adalah bahwa uang tersebut tidak boleh digunakan untuk membeli makanan. Para pemilik uang balik harus mencari cara lain untuk mengisi perut mereka sepanjang hari, dan itu berarti menggunakan uang kembalian dari transaksi mereka. Penggunaan uang balik untuk keperluan makanan dilarang keras, dan melanggar aturan ini berpotensi menyebabkan hilangnya uang balik tersebut tanpa kemungkinan kembali ke dompet. Aturan ini menambahkan dimensi unik pada fenomena pesugihan uang balik. Meskipun uang balik ini dapat membantu pemiliknya mengatasi masalah keuangan mereka, aturan-aturan khusus yang melekat padanya harus tetap dihormati. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya ketaatan terhadap peraturan dalam praktik-praktik pesugihan
dan memperlihatkan bahwa meskipun uang balik menawarkan solusi finansial yang menarik, penggunaannya harus tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Letakkan Al-Quran kecil atau ayat kursi di kotak uang. Kejadian uang balik seringkali dialami oleh para penjual yang dengan rajin menggunakan cara khusus untuk mencegah uang yang mereka terima hilang begitu saja. Langkah yang sering ditempuh adalah dengan meletakkan uang tersebut dalam kotak yang juga berisikan Al-Quran kecil atau ayat kursi. Tindakan ini dipercaya oleh banyak orang sebagai cara untuk mengunci atau menyegel uang tersebut sehingga uang tersebut tidak akan menghilang atau kembali kepada si empunya. Para penjual percaya bahwa melalui tindakan ini mereka dapat menjaga keberadaan uang yang mereka terima dan memastikan bahwa uang tersebut tidak akan mengalami fenomena uang balik. Praktik ini mencerminkan betapa pentingnya kepercayaan dan keyakinan dalam cara seseorang berurusan dengan uang dan transaksi bisnis. Para penjual yang menggunakan metode ini meyakini bahwa dengan melibatkan elemen agama seperti Al-Quran kecil atau ayat kursi dalam proses penjualan, mereka dapat menghindari resiko hilangnya uang yang mereka terima. Tidak akan hilang jika dipegang tangan. Salah satu hal yang perlu diingat oleh para penjual yang menggunakan uang balik adalah bahwa uang tersebut tidak akan hilang jika mereka memegangnya selama 17 menit. Setelah batas waktu tersebut, uang balik akan secara otomatis kembali ke dompet pemiliknya. Namun, ada peringatan penting yang harus diingat, yaitu jika uang tersebut terus dipegang tanpa henti setelah 17 menit berlalu, maka uang itu tidak akan kembali ke dompetnya. Praktik ini seolah-olah mengharuskan pemilik uang balik untuk melepaskan kendali atas uang tersebut setelah batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kendali dan pemahaman yang baik atas cara kerja uang balik adalah sangat penting bagi para pelaku pesugihan. Mereka harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan memanfaatkan keunikan dari uang tersebut dengan bijak. Kesalahan dalam mengelola uang balik dapat menyebabkan kerugian finansial, sehingga penting bagi para pemiliknya untuk memahami prosedur dan aturan yang berlaku dengan cermat. Tidak akan hilang jika terus dilihat. Uang balik memang memiliki sifat yang sangat unik dalam hal penempatannya. Jika uang tersebut diletakkan di dalam box, laci atau saku, maka akan hilang dengan cepat dan misterius. Namun, ada pengecualian jika uang tersebut diletakkan di tempat terbuka yang bisa dilihat oleh orang lain. Dalam situasi ini, uang balik akan tetap berada di tempat tersebut selama 17 menit sebelum akhirnya kembali ke dompet pemiliknya. Inilah mengapa para penjual seringkali memilih untuk meletakkan uang balik di tempat terbuka agar tidak kehilangan uang tersebut dengan cepat. Untuk penjual yang seringkali menerima uang dalam jumlah besar, langkah bijak adalah tidak langsung memasukkan uang tersebut ke dalam kantong atau laci. Ini adalah cara yang aman untuk menghindari hilangnya uang dengan cepat. Dengan demikian, penjual dapat memberi waktu kepada uang balik untuk tetap berada dalam posisi terbuka yang bisa diamati selama 17 menit sehingga tidak akan kembali ke pemiliknya. Setelah 7 bulan harus diperpanjang. Uang balik memiliki karakteristik yang unik di mana pemiliknya harus selalu memperhatikan masa pakainya. Setelah berusia 7 bulan, uang balik perlu diperpanjang kontraknya. Hal ini berarti bahwa si pelaku pesugihan harus menyediakan sejumlah uang tambahan sebagai pembayaran untuk memperpanjang masa keajaiban uang balik tersebut. Jika proses perpanjangan ini tidak dilakukan, maka uang balik tersebut akan kembali ke keadaan semula yang akan hilang dari dompet pemiliknya. Dengan kata lain, pemeliharaan dan pembaruan kontrak dengan uang balik menjadi langkah penting yang harus diikuti oleh para pelaku pesugihan. Praktik ini menunjukkan bahwa penggunaan uang balik bukanlah sekedar satu kali peristiwa, tetapi harus diperhatikan secara berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan manfaat finansial yang diberikannya. Dalam banyak kasus, para pelaku pesugihan harus merencanakan perpanjangan kontrak secara cermat dan memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk membayar perpanjangan tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan uang balik juga membutuhkan kedisiplinan dan perencanaan yang matang, selain pemahaman yang mendalam tentang cara kerja fenomena uang tersebut. Ada bunga melati di dalam dompet. Uang balik adalah fenomena yang unik, dan salah satu hal yang menarik adalah di mana jin yang bersemayam dalam uang tersebut cenderung merasa nyaman. Dikatakan bahwa bunga melati yang ada di dalam dompet adalah penyebabnya. Aroma harum bunga melati ini menciptakan suasana yang damai dan membuat jin yang berada di dalam uang balik merasa betah. Mereka cenderung lebih suka berada di dalam dompet tersebut dan kembali ke sana setelah digunakan. Oleh karena itu, jika seseorang melihat teman atau sahabat mereka yang memasukkan bunga melati ke dalam dompet,
dan di dalamnya terdapat uang ratusan, maka kemungkinan besar mereka adalah pemilik uang balik. Bagi banyak orang yang mempraktikkan pesugihan ini, melestarikan bunga melati dalam dompet adalah cara untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan manfaat dari uang balik tersebut. Sementara bagi orang lain, melihat tanda-tanda seperti bunga melati dalam dompet menjadi petunjuk yang mengarah kepada pemilik uang balik. Selalu sendirian. Uang balik memiliki karakteristik yang unik di mana ia menuntut eksklusivitas dalam dompet pemiliknya. Uang ini tidak mau berbagi ruang dengan uang lainnya, ia ingin menjadi satu-satunya mata uang yang ada dalam dompet. Jika ada uang lain yang berada di dalam dompet tersebut, maka uang balik akan menolak untuk kembali ke sana. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesucian atau keberlangsungan energi uang balik yang hanya akan bekerja optimal jika berada dalam keadaan yang terpisah dan eksklusif. Aturan ini mengilustrasikan betapa uang balik memerlukan perhatian khusus dan pemahaman dalam pengelolaannya. Para pemilik uang balik perlu berusaha keras untuk menjaga kesucian dompet tersebut dan memastikan bahwa hanya uang balik yang ada di dalamnya. Langkah-langkah seperti ini mencerminkan kewaspadaan dan penghormatan terhadap karakteristik unik dari uang balik yang memungkinkan mereka mengatasi masalah keuangan mereka dengan cara yang spesifik. Selalu kecelakaan. Uang balik sendiri sejatinya tidak hanya memiliki peran dalam menghakimi atau menghukum penggunanya. Namun dalam kenyataan yang ironis, terdapat banyak cerita tragis tentang para pengguna uang balik yang mengalami kecelakaan fatal saat menyeberang jalan, terutama ketika ada truk, motor, atau mobil yang terlibat. Sebagian orang bahkan menyampaikan pepatah yang beredar yang menyarankan pengguna uang balik untuk tinggal di perkampungan untuk mengurangi resiko terlibat dalam kecelakaan. Situasi ini mencerminkan sejauh mana kepercayaan dan keyakinan dalam dunia pesugihan, terutama dalam hal uang balik. Meskipun uang balik pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol nasib seseorang, kepercayaan akan dampaknya dapat mempengaruhi keputusan pengguna, termasuk dalam memilih lokasi dan tindakan sehari-hari. Hal ini juga mencerminkan bagaimana keyakinan dalam hal pesugihan seringkali menjadi bagian penting dalam hidup individu yang mempraktikannya.